Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadan dengan NPM 25505140111. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Lampung. Dalam video ini, saya akan membahas tentang banjir bandang di Kecamatan Suwoh, Lampung Barat dalam perspektif proses kebumian. Mengapa bencana tersebut penting dibahas? Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Kondisi geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan curah hujan yang besar, serta memiliki topografi yang beragam menyebabkan berbagai bencana. Hidrometeorologi sering terjadi. Salah satu bencana yang paling merusak dan terjadi secara tiba-tiba adalah banjir bandang. Banjir bandang ditandai oleh aliran yang sangat deras, terjadi dalam waktu singkat, dan membawa material seperti lumpur, batu, serta kayu. Bencana ini umumnya terjadi di wilayah perbukitan atau di daerah aliran sungai. Di Indonesia, banjir bandang kerap menimbulkan kerusakan besar karena terjadi di wilayah permukiman yang berkembang tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan. Salah satu contoh kejadian banjir yaitu terjadi di Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Hujan deras mengguyur wilayah tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga ambruk dan hanyut, serta ratusan rumah lainnya berdampak. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa banjir bandang tidak dapat dilepaskan dari proses kebumian yang bekerja di suatu wilayah. Oleh karena itu, penting untuk membahas bencana banjir di Suwoh dengan mengaitkan pada proses kebumian yang mendasari terjadi bencana tersebut. Proses kebumian yang mendasari banjir bandang di Suwoh terjadi karena gabungan beberapa proses kebumian, yaitu proses di udara, atmosfer, air, hidrologi, bentuk permukaan bumi, geomorfologi, dan kondisi tanah serta batuan disebut geologi. Dari sisi atmosfer, hujan deras menjadi penyebab awal Lampung berada di daerah tropis yang memang sering mengalami hujan dengan intensitas tinggi, terutama saat cuaca ekstrim. Ketika hujan turun terus-menerus dalam waktu lama, air yang jatuh ke permukaan tanah menjadi sangat banyak. Dari sisi hidrologi, hujan lebat menyebabkan sungai menerima pasokan air yang sangat besar dalam waktu singkat. Tanah yang sudah besar tidak mampu lagi menyerap air, sehingga air langsung mengalir di permukaan menuju sungai. Akibatnya, debit air sungai naik dengan cepat dan meluap. Dari sisi geomorfologi, wilayah Suwoh berada di daerah perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini membuat air hujan mengalir lebih cepat dari daerah tinggi ke daerah rendah. Sungai yang berada di lembah sempit juga membuat aliran terkumpul dan mengalir dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, dari sisi geologi, tanah dan batuan di wilayah Lampung Barat cukup mudah terkikis oleh air. Saat aliran menjadi deras, tanah, lumpur, dan batu ikut terbawa sehingga banjir berubah. Selanjutnya, analisis bencana. Banjir bandang di Suwoh merupakan hasil dari perpaduan antara faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam berupa hujan deras menjadi pemicu utama yang meningkatkan debit air sungai secara cepat. Aliran air yang deras kemudian mengikis tanah dan membawa berbagai material, sehingga daya rusak banjir semakin besar. Namun demikian, faktor manusia turut memperparah dampak bencana.
alih fungsi lahan di daerah perbukitan, seperti pembukaan tanah untuk pertanian dan pemukiman, mengurangi kemampuan vegetasi dalam menahan air hujan, hilangnya tutupan vegetasi, menyebabkan tanah lebih mudah terosi dan meningkatkan jumlah material yang terbawa aliran banjir. Selain itu, pembangunan permukiman di sekitar bantaran sungai meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat dalam kasus banjir bandang di Suoh. Beberapa rumah warga yang berada di dekat alur sungai mengalami kerusakan berat, bahkan hanyut terbawa arus. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perencanaan tata ruang berbasis kondisi geomorfologi menjadi salah satu penyebab tingginya dampak bencana. Oke, selanjutnya dampak. Dampak banjir bandang di Kecamatan Suoh sangat terasa pada berbagai aspek kehidupan. Dari sisi lingkungan, banjir bandang menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi sungai, material lumpur dan batuan yang terbawa arus mengendap di daerah hilir, sehingga dapat mengubah morfologi sungai dan meningkat risiko banjir di masa depan. Secara sosial ekonomi, masyarakat mengalami kerugian besar akibat rusaknya rumah dan harta benda, kehilangan tempat tinggal, secara mendadak memaksa sebagian warga mengungsi dan menghentikan aktivitas ekonomi mereka. Bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, banjir bandang juga merusak lahan dan tanaman, sehingga berdampak pada pendapatan jangka panjang. Selanjutnya, dari segi infrastruktur, banjir bandang merusak bangunan, jalan, serta fasilitas umum. Kerusakan ini menghambat akses transportasi dan distribusi bantuan, sehingga memperlambat proses pemulihan pasca bencana. Oke, selanjutnya mitigasi dan adaptasi. Untuk mengurangi resiko banjir bandang seperti yang terjadi di Suoh, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang serius. Pemerintah perlu mengatur tata ruang dengan lebih baik, terutama di daerah rawan bencana. Permukiman sebaiknya tidak dibangun terlalu dekat dengan sungai. Pemanfaat teknologi seperti sistem peringatan dini dan informasi cuaca dari BMKG sangat penting karena masyarakat dapat bersiap lebih awal. Himbauan waspada terhadap cuaca ekstrim. Selain itu, menjaga hutan di daerah hulu sungai menjadi langkah penting untuk mengurangi aliran air yang berlebihan. Penanaman kembali pohon dan pengelolaan lahan yang baik dapat membantu menahan air hujan agar tidak langsung mengalir ke sungai. Edukasi kepada masyarakat. Ada tanda-tanda banjir dan langkah penyelamatan diri sangat dibutuhkan agar dampak bencana bisa dikurangi. Baik, kesimpulan banjir bandang di Suoh, Lampung Barat terjadi karena gabungan antara hujan deras, kondisi alam wilayah perbukitan, serta karakteristik tanah dan sungai. Proses kebumian seperti atmosfer, hidrologi, geomorfologi, dan geologi saling berkaitan dan memicu terjadinya bencana. Dampak bencana menjadi lebih besar karena faktor manusia seperti kerusakan hutan dan permukiman di bantaran sungai. Oleh karena itu, pemahaman tentang proses kebumian dan pengelolaan lingkungan yang baik penting untuk mengurangi resiko banjir bandang di masa depan.
Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.